Prabowo Subianto akhirnya mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya. Pengumuman itu disampaikan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu tak terlihat hadir saat deklarasi disampaikan. Dikutip dari Kompas.com, saat pengumuman itu diutarakan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam, hanya ada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian ada pula Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Tak ketinggalan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pun turut hadir. Selain itu ada juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dengan adanya pengumuman ini, maka tak akan ada deklarasi Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju besok Senin 23 Oktober 2023. Lebih lanjut, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Hambalang Pak. Mau kemana Pak? Hambalang Pak. Tahu aja. Ada dana cukup ya, Oh, masih banyak Pak. Artinya kan tadinya rencananya akan diumumkan besok, namun kan pada malam itu ada nggak Pak, apa sebetulnya atensi mungkin diumumkan pada malam ini? Nah, tadi dalam pertemuan ketua-ketua umum partai dan sekjen, itu para ketua umum partai juga langsung meminta agar diumumkan segera malam ini. Nah, sehingga tadi karena ini adalah kesepakatan dan hasil rapat dari forum ketua-ketua umum partai, sehingga deklarasi yang tadinya akan digelar pada besok hari itu pengumumannya langsung diumumkan atau dideklarasikan barusan tadi. Itu juga dalam rangka karena banyaknya juga pengetahuan dari
selain kader-kader partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju, juga banyak sekali pertanyaan dari masyarakat mengenai calon wakil presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, sehingga tadi seperti kita ketahui bersama-sama bahwa telah selesai tadi diumumkan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demikian. Ya, wajib orang Saudi apa gimana? Hormat Siap. diberi. Terima kasih. Siap, Pak. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan belakangan ini nampak tengah renggang. Setidaknya hal tersebut dilihat dari manuver politik dua anak Jokowi yang nampak berseberangan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, sebelumnya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Terbaru, putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka nampak berpeluang besar digandeng Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Peluang itu semakin terbuka lantaran Gibran mendapat rekomendasi sebagai cawapres Prabowo dari Partai Golkar. Adapun PDIP saat ini sudah memiliki pasangan calon yang diusung di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jika benar Gibran bakal maju sebagai cawapres Prabowo dan menjadi penantang PDIP, sejumlah pihak pun memprediksi partai berlogo kepala banteng itu akan menarik seluruh kadernya di kabinet Jokowi. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan berkomentar terlalu jauh. Itu isu, ucap Puan yang juga Ketua DPR RI saat dikonfirmasi di sela kegiatannya di Grand City Surabaya, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, malam. Menurut Puan, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Kalau Presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk menuntaskan dan membantu Presiden dalam bekerja di kabinet, tegasnya.